Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Davina Alicia Putri dengan ujung NIM 118. Di sini saya akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami tentang review jurnal Plant Respiration from Cell to Ecosystem dari mata kuliah Fisiologi Tumbuhan. Di sini ada nama-nama anggota yang terdiri dari Erwaini, Dini Aprilia, Yuli Maharani, Andrea Yara, Vivi Lawati, Sapi Marcella, dan saya sendiri Davina Alicia Putri, lalu ada Jihan, ada Julia, ada Zalwa, ada Yuliana, Hana Maulidiana, dan yang terakhir ada Meli Rasmida. Di sini kita akan masuk review jurnal yang sudah kami lakukan. Nah, jadi pokok pembahasan dari review jurnal kali ini tuh terdiri dari identitas jurnal, tujuan, kelebihan, dan juga kekurangannya. Nah, jadi identitas jurnal yang kami review pada kali ini memiliki judul Plant Respiration from Cell to Ecosystem dengan penulis Hans Lembers dan Michael Ribas-Carbo. Tahun terbitnya itu pada bulan September 2005 dengan volume 18 dan halamannya dari 1 sampai 15. Lalu penerbitnya itu adalah Springer. Nah, jadi tujuan dari jurnal ini tuh dia membahas pentingnya respirasi dalam tanaman, yang merupakan proses vital untuk menghasilkan energi yang diperlukan untuk pertumbuhan dan perkembangan. Respirasi juga berperan dalam pengaturan metabolisme dan respon terhadap stres lingkungan. Selanjutnya itu ada kelebihan. Nah, yang pertama itu ada kedalaman analisis. Jadi jurnal ini tuh memberikan analisis yang mendalam dan komprehensif tentang respirasi pada tanaman. Yang kedua ada relevansi praktis, yaitu penelitian ini memiliki implikasi praktis yang signifikan untuk pertanian dan pengelolaan tanaman. Lalu poin ketiga atau yang terakhir itu ada referensi yang kuat, yaitu penulis mengacu pada banyak penelitian dan literatur yang relevan, memberikan dasar yang kuat untuk argumen yang disajikan. Nah, selanjutnya ada kekurangan. Poin pertama dari kekurangan itu ada keterbatasan dalam studi kasus. Meskipun jurnal ini mencakup banyak aspek, beberapa contoh spesifik dari studi kasus mungkin dapat memperkaya pemahaman pembaca. Lalu poin kedua ada keterbatasan dalam aplikasi praktis. Nah, meskipun ada pembahasan tentang aplikasi praktis, lebih banyak detail tentang implementasi strategi di lapangan akan sangat bermanfaat. Lalu selanjutnya di sini saya akan menjelaskan resume singkat dari jurnal yang sudah diberikan. Yang pertama itu ada pendahuluan. Nah, jadi jurnal ini tuh memberikan wawasan mendalam tentang proses respirasi pada tanaman yang merupakan aspek fundamental dalam fisiologi tanaman. Penulis Hans Lembers dan Michael Ribas-Carbo menggarisbawahi pentingnya respirasi dalam konteks pertumbuhan, perkembangan, dan adaptasi tanaman terhadap lingkungan. Dengan latar belakang yang kuat dalam penelitian tanaman, penulis menyajikan informasi yang relevan dan terkini mengenai mekanisme respirasi. Lalu selanjutnya ada proses respirasi. Jurnal ini menjelaskan dua jenis respirasi, yaitu ada aerob dan anaerob. Respirasi aerob yang lebih efisien menghasilkan lebih banyak ATP dibandingkan respirasi anaerob. Penulis menjelaskan jalur metabolik yang terlibat termasuk glikolisis, siklus asam sitrat, dan rantai transportasi elektron. Penjelasan ini disertai dengan diagram yang memudahkan pemahaman pembaca tentang alur proses metabolik. Lalu selanjutnya ada regulasi transpirasi. Regulasi transpirasi dibahas secara komprehensif dengan penekanan pada faktor internal dan eksternal yang mempengaruhi laju respirasi. Faktor internal seperti suhu, konsentrasi substrat, dan status fisiologi tanaman dijelaskan dengan baik. Selain itu, penulis juga membahas bagaimana kondisi lingkungan seperti ketersediaan oksigen dan kelembaban tanah dapat mempengaruhi proses respirasi. Penjelasan ini memberikan gambaran yang jelas tentang kompleksitas regulasi respirasi. Selanjutnya, ada peran respirasi dalam pertumbuhan. Penulis menekankan bahwa respirasi tidak hanya penting untuk produksi energi, tetapi juga berkontribusi pada proses biosintesis dan transportasi nutrisi. Jurnal ini memberikan contoh konkret tentang bagaimana respirasi mendukung pertumbuhan tanaman, termasuk dalam kondisi yang tidak ideal. Ini menunjukkan relevansi praktis dari penelitian ini dalam konteks pertanian dan pengelolaan daya tanaman.
Nah, lalu selanjutnya ada dampak stres lingkungan. Salah satu bagian yang paling menarik dari jurnal ini adalah pembahasan tentang dampak stres lingkungan terhadap respirasi. Penulis ini menjelaskan bagaimana tanaman dapat beradaptasi dengan mengubah pola respirasi mereka sebagai respon terhadap stres, seperti kekeringan dan suhu ekstrim. Ini memberikan wawasan penting tentang ketahanan tanaman dan potensi untuk meningkatkan produktivitas dalam kondisi yang menantang. Rekomendasi untuk penelitian selanjutnya itu penulis merekomendasikan agar penelitian lebih lanjut dilakukan untuk memahami lebih dalam tentang mekanisme yang mengatur respirasi dan bagaimana hal ini dapat diterapkan dalam praktik pertanian. Ini merupakan ini menunjukkan bahwa meskipun jurnal ini sudah komprehensif, masih ada ruang untuk eksplorasi dan inovasi di masa depan. Kesimpulan dari jurnal ini menyimpulkan bahwa pemahaman yang lebih baik tentang regulasi respirasi dapat membantu dalam pengembangan strategi untuk meningkatkan ketahanan tanaman terhadap stres lingkungan. Penulis mendorong penelitian lebih lanjut untuk mengeksplorasi mekanisme molekuler yang mendasari regulasi ini, serta interaksi antara respirasi dan proses fisiologis lainnya. Sekian dari saya. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.